Shalom warga kerajaan. Declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala. Ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa. Tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yohanes Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia dipancung saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu. Dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung. Tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan raja. Dan membuat pernyataan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan sang raja dan melayani sang raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang yang berpakaian halus ada di istana raja. Tetapi tentang dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks, dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada sang raja. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya bahagia bisa ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah di tempat ini. Saya undang bangkit berdiri.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bangga punya Raja di atas segala raja. Raja yang kekal, Raja yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan ibadah pada siang dan pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin ketika kami memuji-muji nama-Mu, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kau lawat kami, Kau curahkan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan tercurah pada pagi dan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan Puji duduk. nama Tuhan. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan, biarlah Engkau menikmati ibadah kami. Biarlah Engkau menikmati setiap kami. Bukan sekedar kami yang terus menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi waktunya untuk Tuhan nikmati kami. Diberkati setiap kami. Kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Saya ada pakai PPT. Saya izin sebentar. Saudara duduk. Tolong ini. Oke, saudara. Baik, saya tadi baru dari di mana tadi ya? Kita ibadah tadi? MTP yang di sini? Di sini apa? Oh, oke. Oke, baik. Nah, saya dan saudara masih kalau saudara nanti bisa lihat di overhead proyektor saudara, LCD saudara. Kita di tahun ini kita masih berbicara the year of multiply grace. Oke, nanti sepanjang triwulan ini kita berbicara tentang declaring. Nah, mari kita lihat dulu tentang ini multiply grace. Berapa banyak saya dan saudara yang memahami dengan jelas? Berapa banyak saya dan saudara yang menikmati? Berapa banyak saya dan saudara yang sadar bahwa saya dan saudara berjalan dalam kehidupan keseharian ini dalam anugerah Tuhan? Amin. Nah sekarang begini. Bukan lagi sekedar anugerah saja, tapi bicara multiply ini berarti ada satu perluasan, ada penambahan, ada pelipat gandaan yang terus terjadi dalam saya dan saudara. Amin. Nah, jadi saya dan saudara paham, Alkitab bilang gini, bahwa besar rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan akan selalu baru setiap pagi buat saya dan saudara. Oke, sudah bisa muncul di LCD-nya. Nah, saya dan saudara harus paham ini, bahwa ketika kita bilang ini,
Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap waktu, setiap saat buat saya dan saudara. Saya dan saudara paham dengan jelas, yaitu ini. Saya dan saudara, dengar, saya dan saudara tidak hidup dengan rahmat Tuhan yang kemarin. Kenapa saudara lihat saya seperti saudara mau makan saya? Coba senyum dengan saya gitu. Good. Saya ulang. Saya dan saudara tidak akan diizinkan Tuhan untuk menghadapi hari esok dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan segala sesuatu dari Tuhan di hari kemarin. Tuhan mau gini, saya dan saudara harus sadar dan tahu bahwa dengar ini, segala kemampuan, segala anugerah, segala kekuatan, rahmat Tuhan itu terus baru setiap pagi. Terjemahan kata yang dipakai adalah selalu baru tiap pagi ini. Sebelum saya dan saudara bangun, sebelum saya dan saudara melakukan aktivitas apapun, rahmat Tuhan sudah tunggu saya dan saudara. Halo? Amin. Nah, kenapa saya dan saudara tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa batas itu? Karena kita mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan kemarin. Padahal Alkitab tidak bilang itu. Alkitab bilang rahmat Tuhan itu baru. Amin. Bilang baru. Cuman masalahnya adalah paradigma saya dan saudara, cara berpikir saya dan saudara, apa yang kita simpan di hati kita, tetap hal yang kemarin. Ukur diri sendiri dengan hal kemarin. Nilai segala sesuatu dengan yang kemarin. Perhatikan segala sesuatu yang di depan sana dengan cara kemarin. Makanya kita tidak pernah mengalami progres, bukan? Makanya kita tidak pernah mengalami kemajuan apapun. Padahal kita mengerti gini, multiply grace, kasih anugerah yang berlimpah-limpah itu ada buat saya dan saudara. Sudah? Oke. Nah, yang seperti itu tampilkan saja. Sudah? Wah. Ini dia. Pak Robert, bolehkah saya turun di bawah? Saya turun saja ya. Lama-lama I can fly. Saya turun saja deh. Oke. Ada yang baru pernah lihat saya? Baru pernah? Keren gak? lanjut. Jangan nanti Pak Robert marah saya. Nah, saya dan saudara sedang masih bicara ini, multiply grace. Dengar. Saya dan saudara harus paham. Saya dan saudara itu nothing. Tidak ada apa-apa tanpa grace. Tanpa anugerah Tuhan, saya dan saudara tidak ada apa-apa. Saya dan saudara tidak bisa apapun. Saya dan saudara bisa mencoba mereka-reka. Saya dan saudara mencoba untuk buat segala plan dan semuanya. Tapi dengarin, keywordnya ada di Tuhan. Passwordnya ada di Tuhan. Amin. Oke. Nanti kita masuk lebih dalam, lebih jauh lagi. Oke. Kita lanjut dulu. Nah ini, setiap minggu pertama saya akan bicara kepada jemaat ini. Januari sampai Jun kita sudah habiskan. Makanya saya selalu bilang gini, jemaat kalau bisa jangan ada absen tiap minggu. Kenapa? Karena semua khotbah-khotbah yang dikasih itu dia progres. Rohani kita sedang digiring untuk mengalami satu peningkatan ke depan. Kalau saudara gereja absen, saudara akan ketinggalan pengajaran-pengajarannya. Oke. Lalu kemudian, kalau mau foto bilang-bilang ya. Saya balik dulu. Oke. Nah, Juli sampai September. Nah, sekarang kita lagi di sini nih. Declaring King's Mandate. Oke. Kemarin kan kita bicara. Saudara ngerti nggak? Untuk declaring kita butuh boldness. Untuk kita menjadi saksi, kita perlu keberanian. Untuk hidup, menghadapi masalah di depan, kita butuh keberanian dari Tuhan. Ada banyak keputusan-keputusan yang kita harus ambil. Kita butuh kemampuan dari Tuhan. Kita butuh keberanian untuk kita fight. Untuk kita hantam segala sesuatu yang mencoba-coba menghalangi apa yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara di depan sana. Amin. Lanjut. Jangan tanya Pak ini siapa ini. Oke.
Ini ayat dasar saya dan saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oke, kita next saja. Nanti, mari, ini dulu. Deklarasi, declaring. Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bilang ini. Pernyataan ringkas dan jelas, keterangan lengkap tentang sesuatu. Ingat ini. Bicara tentang Tuhan harus jelas. Bicara kebenaran harus jelas. Jangan belajar menjadi orang yang suka abu-abu. Kamu salah, bilang aku salah. Gak usah terlalu banyak alasan. Gak usah terlalu banyak muter-muter. Orang yang suka beralasan, dia akan dengar ini. Dia akan menciptakan alasan yang baru untuk menutup alasan yang lama. Halo? Dan dengar, Alkitab melarangnya. Dan Tuhan tidak suka orang yang mencari alasan. Makanya kita bilang gini. Yang ya katakan ya. Yang tidak katakan tidak. Amin. Itu. Nah, mari terus kita lanjut. Di dalam bahasa Greka atau Yunani, declaring itu memang kata dilonontas. Oke? Oke, ini menyatakan apa? Pernyataan tegas dan dengan landasan yang kuat. Waktu saya dan saudara begini, God is so good. Hei, dasar yang kuat kamu bilang God is so good itu apa? Oh, karena Pak Pendeta kecil dari Kendari yang datang ngomong. Oh, karena saya dulu di Rocky, saya diajarin. No. Tuhan gak butuh apa yang kamu dengar dari orang. Dengarkan saya bilang ini. Satu waktu, Tuhan Yesus sangat serius dengan murid-murid. Tuhan Yesus bilang ini. Menurut kamu siapa aku? Pernah tahu ayat itu? Pernah kan? Tahu gak? Murid-murid ngomong. Menurut orang kamu gini, kamu ini. Bukankah saya dan saudara juga suka begitu? Suka cari alasan dan jawaban dari orang. Tuhan balikin. No. Bukan. Itu bukan pertanyaan. Pertanyaan aku gini. Menurut kamu siapa aku? Ada waktunya jemaat dengar. Tuhan tidak butuh engkau berdiri di atas kaki orang lain untuk menjawab dia. Ada waktunya. Tuhan tidak butuh engkau memakai prinsip-prinsip orang lain untuk menjawab tentang dia. Ada waktunya Tuhan tidak butuh engkau fotokopi dari orang lain. Ada waktunya. Setiap saya dan saudara harus berdiri di atas kaki sendiri dan jawab siapa dia. Amin. Saudara kenapa? Tahu kenapa? Begini. Ketika saya dan saudara menjawab siapa dia, itu menentukan jati diri saya dan saudara sebenarnya di hadapan dia. Waktu saya dan saudara berkatakan, God is so good. Itu karena kita alami kebaikannya dia. Amin. Waktu saya bilang dan saudara bilang God he make a way. Tuhan itu pembuat jalan. Betul-betul kita alami bahwa dia buat jalan buat saya dan saudara. Bukan karena kamu banyak baca buku. Maka kamu fotokopi semuanya. No. Bahasa Latin mengumumkan dengan tegas dan jelas. Menyampaikan sesuatu tanpa ragu. Berapa banyak saya dan saudara yang masih suka ragu dengan Tuhan. Kita lagi bicara declaring loh saudara. Menyatakan tanpa ragu tentang Tuhan. Mungkin kata-kata saya dan saudara tidak pandai orang berbicara. Tapi saya beritahu. Gaya hidup saya dan saudara akan menyatakan bahwa saya dan saudara ragu atau tidak ragu tentang Tuhan. Amin. Setiap orang akan menghadapi salah satu ujian. Yaitu ujian kesendirian. Saya pernah mengalami ujian kesendirian. Ada satu waktu orang lain tidak bisa mengertimu. Ada waktunya istrimu tidak mengerti engkau. Ada waktunya suami tidak mengerti Anda. Ada waktunya orang tua gak mengerti kamu anak-anak muda. Ada waktunya juga anak-anak tidak bisa mengerti pikiran orang tua dan apa yang ada di hati mereka. Betul? Saat itu tiba, hanya ada satu yang Yesus buat di Getsemani. Di atas batu tua itu. Yesus tetap berseru dengan Bapa. Wow, itu bagus. Waktu kesendirian itu datang.
engkau perlu declaring. Kamu perlu menyatakan dengan tegas, dengan dasar, tanpa ragu-ragu tentang kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara yatim piatu dan sendiri. Amin. Oke, mari kita lanjut. Saya membagi ayat ini dalam 3 variabel. Oke. Dan dengan kuasa kan yang tadi, mari kita mulai saja. Pak, di sini saya tidak dikejar dengan waktu kan? Di sana tadi gitu. Oke, yang pertama dulu, variabel yang pertama. Dia bilang ini. Dan dengan kuasa yang besar, dinamis, megas. Saudara baca ayat ini biasa kan? Tapi saya beritahu kepada saudara, saudara sadar nggak kalimat ini penting buat saya dan saudara? Lihat ini, rasul-rasul, ayat ini bilang ini, dengan kuasa yang besar. Saudara tahu nggak saya dan saudara, kita butuh kuasa yang besar dari Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Kita butuh. Dan kata megas, ini kata yang dipakai diterjemahkan itu besar. Kata megas dia artikan terjemahan yang lain adalah gini, tanpa batas. Tidak bisa dibendung. Tahu nggak saya dan saudara? Setiap saya dan saudara dilengkapi kekuatan. Setiap saya dan saudara dilengkapi dengan kemampuan dari Tuhan tanpa batas. Makanya para businessmen, businesswoman, dengar ini. Berkarya tanpa batas dengan Tuhan. Berkarya tanpa batas dengan kemampuan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Kenapa sunyi senyap ya? Saudara lagi terkagum-kagum. Atau lagi mikir nih. Coba saudara respon gitu. Wah, oke, lanjut. Nah, terus ini. Saudara masih ingat Yohanes pasal yang 10 ayat 10? Alkitab bilang apa untuk saya dan saudara? Yang bagian A bilang gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi kepada kamu hidup dan dalam kelimpahan. Betul kan? Kata yang dipakai adalah hidup, adalah kata zoe. Bilang zoe. Bukan zoe. Beda tekanannya. Zoe dan zoe. Bilang coba. Zoe. Zoe, zoe dan sau itu berbeda. Kalau sau itu dikendari. Nah, gitu. Kalau zoe itu sial. Zoe penekanannya, tahu artinya? Hidup yang berkualitas. Bilang, hidup yang berkualitas. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang gini, aku datang kepada kamu supaya kamu memperoleh, kamu punya hidup yang berkualitas. Berapa banyak mau hidup berkualitas? Berpikirmu adalah berpikir yang berkualitas. Kata-katamu adalah kata-kata yang berkualitas. Dan hatimu adalah hati yang berkualitas. Amin. Saya selalu pakai kata istilah hati itu adalah safety box. Siapa yang simpan sandal jepit di safety box? Siapa yang simpan rambut palsu dalam safety box? Ada. Safety box kita isi berlian. Safety box kita isi barang-barang berharga. Betul bukan? Ayo, di hati kita simpan yang berharga. Amin saudara? Ya, makanya Amsal bilang betul. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada 2 kata yang penting. Udah disuruh jaga, baru harus waspada. Anda jaga, tidak waspada, tetap bahaya. Anda waspada tanpa dijagai juga bahaya. Makanya harus dua-dua, jaga dan waspada. Kenapa? Sebab dari situ mengalir kehidupan. Semua kehidupanmu mengalir dari hati. Kehidupanmu akan penuh kebencian dari hati. Kehidupanmu itu gagal dan gagal itu dimulai dari mana? Dari hatimu. Kalau hatimu udah bilang kamu gagal, memang saya tidak bisa apa-apa. Kamu akan gagal terus. Tapi kalau di hatimu,
Aku percaya aku akan semakin progres. Aku semakin bergerak. Aku semakin maju. Aku semakin sukses. Aku semakin diberkati. Aku semakin terus dengan Tuhan. Well, Alkitab bilang, apa yang kamu takuti akan terjadi. Dan apa yang kamu yakini itu akan terjadi. Amin. Ya, saudara. Ayo. Bagaimana? Saya dan saudara punya kuasa yang besar tanpa batas ini. Oh sebentar, saya masih bicara tentang Yohanes 10. Betul kan? Kehidupan dan segala kata kelimpahan yang dipakai adalah perizo. Perizo itu sama artinya dengan ini, Megas. Yaitu kemampuan tanpa batas. Makanya saya percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan semakin diberkati, tambah diberkati dan sangat diberkati. Amin. Oh ya, sebab Alkitab bilang, Tuhan bilang ini, kalau aku yang buka siapa yang mau tutup? Tapi kalau aku yang tutup, siapa yang berani buka? Siapa yang berani buka? Kan gitu. Ah ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lambano dinamis erkomai pneumatos. Kamu bilang menerima. Kata lambano itu kamu akan diberi hak khusus. Waduh. Kerennya saudara. Halo? Mari kita terjemahkan. Terjemahkan dia dalam terjemahan lebih dalam. Saudara yang suka belajar, saudara bisa banyak punya terjemahan. Itu bagus, memperkaya Anda. Amin. Tapi cari yang lebih dalam, gali lebih dalam. Oke. Kata kuasa di sini dipakai dinamis. Padahal kata kuasa ini pertama kali dipakai di kitab Kejadian. Pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dan Tuhan memberkati mereka. Dan berfirmanlah Tuhan. Apa saudara? Berkuasalah, bla 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 dan sebagainya. Oke? Kata kuasa yang dipakai di situ adalah rada. Bilang rada. Rada punya arti yang pertama adalah kuasa penaklukan, menaklukkan. Kata rada yang kedua adalah memanage, kemampuan memanage, kemampuan untuk mengatur. Saya sempat renungkan gini. Tuhan hebat ya. Dari awal sebelum Kejadian pasal 3 muncul, yaitu kejatuhan manusia. Ternyata Tuhan sudah pikir tentang rada, kemampuan untuk memanage, kemampuan untuk mengatur. Saudara tahu nggak? Kemampuan mengatur apa? Saya sangat yakin kemampuan untuk mengatur yang pertama adalah kemampuan untuk mengatur dirimu sendiri. Dengarkan saya baik-baik. Ayo, siapa yang sadar bahwa manusia itu manusia suka pembuat masalah? Siapa yang sadar bahwa setiap saya dan saudara pembuat masalah? Siapa yang sadar bahwa setiap saya dan saudara itu manusia ini manusia yang ribet, manusia yang apa ya, yang sulit, apa sedikit-sedikit. Orang bilang istilah gini, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia rukruk. Rukruk lagi. Rukruk itu bahasa Ambon. Rukruk itu. Hah? Koro-koroan. Orang Makassar bilang, koro-koroan. Kayak begitu tuh. Koro-koroan. Tidak ada angin, tidak hujan, dia marah-marah terus. Resah, suka resah. Bahasa keren, galau. Kan gitu. Siapa yang tahu bahwa manusia itu dari mulai lahir masalah. Bikin masalah terus. Masalah buat dirinya. Orang lain tidak nilai dia negatif, dia nilai dirinya sendiri. Orang lain lagi bicara sendiri, dia bilang pasti mereka bicara saya. Pasti nih. Ini overthinking saudara. Udah kelebihan over nih saudara. Kelebihan dosis ini saudara. Kan gitu. Berapa banyak yang tahu bahwa dia itu manusia yang bermasalah. Dan tahu enggak, Goliat yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Makanya Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk bagaimana saya dan saudara bisa mengatur diri kita sendiri. Halo?
Kalau saya dan saudara tahu ini, maka saya dan saudara tidak akan saling tunjuk dengan orang lain. Kamu berubah. Lalu istri balas ini, kau yang berubah. Suami bilang gini, Alkitab bilang istri tunduk sama suami. Istri balas dengan ayat lagi, betul. Tapi Alkitab juga bilang suami-suami sayang istrinya. Unjung-unjung kata nenek moyang yang keluar. Memang dasar kau pun nenek moyang. Belum pernah lihat nenek moyang, tapi nenek moyang disebut-sebut, saudara. Biasa, orang Kristen. Apalagi udah baca Alkitab, rajin gereja, ayat yang pasti keluar. Saudara lihat. Saya yakin, setiap orang yang tahu bahwa dirinya itu pembuat masalah, maka kita akan tuntut diri kita untuk berubah. Anda berubah, orang lain pasti berubah. Tanpa diomongin, tanpa disuruh-suruh, setiap orang akan berubah. Amin saudara. Kita diberi kemampuan untuk itu. Nah di sini bilang, kamu akan terima kuasa tadi itu. Kalau, kata yang dipakai adalah, bilang, eperkomai. Ini bukan siomai. Eperkomai itu bukan turun. Eperkomai itu artinya gini, dinaungi, dipenuhi. Saudara masuk dalam bak yang isi air, saudara masuk semua, air menutupi saya dan saudara. Saudara bisa nangkap itu ya? Jadi ketika saya dan saudara ada dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Nah, ini dia. Kuasa ini. Kata yang dipakai dalam ayat 8 ini, kisah 1 ini, itu adalah dunamos atau dinamis. Itu bicara kuasa mengubah. Tahu nggak? Untuk mengubah diri saya dan saudara, kita butuh dunamos. Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk berubah. Dengar. Berubah, jangan suruh Tuhan yang merubah kita. Saya ulang. Berubah, bukan kita suruh Tuhan rubah kita. Bagian Tuhan adalah beri kemampuan dan kekuatan buat saya dan saudara. Bagian saya dan saudara sendiri yang harus berubah. Dengarkan saya. Coba senyum dulu dengan saya. Senyum. Apa gitu. Jadi saya dan saudara tahu bagian saya dan saudara apa? Bagian Tuhan apa? Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Siapa yang tahu lagu ini? Lagu ini lama sekali. Tahun 80-an kalau nggak salah. Dia tunggu-tunggu Tuhan gak jawab-jawab. Dia nyanyi lagi. Mana tanganmu? Wah, nantang Tuhan punya tangan mana? Kalau itu saya Tuhan, saya bilang ini aku. Larilah dia. Bukan begitu saudara. Tuhan gak usah ditantang men. Halo? Saya dan saudara. Terima kemampuan itu. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima urapan itu. Terima. Sekarang saya dan saudara pakai kuasa itu untuk berubah. Amin. Mulai latih cara berubah berpikirmu. Hatimu. Oke. Terus kita lanjut. Yang kedua nih. Rasul-rasul memberi kesaksian. Kata yang dipakai adalah martirion. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dengar ini. Ketika mereka mendapat kemampuan itu, baru mereka memberi kesaksian. Tuhan lagi bilang gini, kamu itu harus mengalami, baru kamu bisa berbicara tentang apa yang kamu alami. Orang yang menjadi saksi adalah orang yang bisa bersaksi. Orang yang mengalami, maka dia akan berbeda dengan orang yang cuma dengar baru bersaksi. Orang yang mengalami lebih dulu, ketika dia berbicara, lebih berbeda dari orang yang cuma sekedar dengar dari orang lain. Betul? Tuhan ingin saya dan saudara, bukan cuma karena diajarin, dicekokin doktrin, dikasih masuk dogma dan sebagainya. Dengar dari orang dengar,
Lalu kita mulai fotokopi orang lain ngomong, lalu bicara tentang Tuhan. No. Tuhan ingin saya dan saudara alami dia. Saya dan saudara alami dia. Akan berbeda nilainya. Orang yang alami langsung dengan dia. Amin saudara? Oke. Ini ada satu cerita nih. Kitab Daniel pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan pasal 3 ini ada 2 cerita. Pasal yang pertama, kedua itu bicara Daniel dibuang di lubang singa. Ya kan? Di gua singa kan? Cerita yang kedua, teman-temannya Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Habis pada diam-diam makanya saya gituin. Itu yang baterai besar itu kayaknya dari Papua tuh. Karena dia sangat memahami. Oke, lanjut. Jadi Akang pun cerita begini. Mas Amud. Ceritanya begini. Ini Raja Nebukadnezar bikin patung yang besar. Dari emas. Lalu perintahkan untuk semua orang di bangsanya itu harus menyembah patung. Kalau tidak, maka pasti mati. Lihat ini. Ayat ke-17. Jika kami, Allah kami, yang akan kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Ini anak-anak muda loh. Ini anak-anak muda. Oke? Ayat 18 bilang ini. Lihat ini declaringnya mereka nih. Tetapi, seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Kami tidak akan, lihat, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah. Di zaman Daniel, belum ada sekolah Alkitab. Belum ada sekolah teologi ya. Di zaman ini tidak ada som. Di sini apa Pak? Star. Bintang men. Ya star. Nggak ada. Tapi lihat mereka. Ayo jemaat. Halo jemaat. Ini bukan jemaat. Lihat. Saya dan saudara nyatakan ini. Kalau Tuhan, walaupun Tuhan tidak tolong saya, aku tetap cinta Tuhan. Walaupun Tuhan tidak sembuhkan aku tetap iring dia sampai aku masuk peti. Walaupun Tuhan tidak kasih proyek buat aku tetap mempercayai dia. Amin. Ya, ikut Tuhan tuh walaupun bukan karena Tuhan baik, karena Tuhan kasih ini, karena Tuhan hadiahkan ini, karena Tuhan promosikan. No. Nanti tidak ada beda antara saya dan murid-murid yang ikut-ikut Yesus. Dengar, Tuhan Yesus tidak cari pengikut. Yang cari pengikut itu partai. Tuhan Yesus cari murid. Tuhan Yesus cari murid. Bilang sebelummu, Tuhan Yesus cari murid. Weh dengar. Dengar baik-baik. Kalau Anda cuma masuk gereja ikut-ikutan, stop. Anda main gereja-gerejaan. Ada lupa. Alkitab bilang, di dalam setiap ibadah ada 2 hal yang penting. Ada kuasa dan ada janji Tuhan. Saya ulang. Setiap ibadah itu ada 2 hal penting. Ada kuasa Tuhan dan ada janji Tuhan. Bilang, ada kuasa dan ada janji. Saya dan saudara hidup itu harus ada kuasa Tuhan. Harus ada kemampuan untuk menolong saya dan saudara. Amin. Saudara bisa menghadapi hari esok. Itu karena ada kekuatan Tuhan bersama denganmu. Engkau menghadapi banyak masalah. Di kantor, dalam rumah tangga, urus anak-anak, semuanya.
Bahkan saya pernah punya diaken. Setiap hari sutua lagi, sutua. Setiap hari baku masalah dengan tetangga berkelahi terus. Saya bilang, Anda stop jadi diaken. Berkelahi terus, berkelahi. Cuma karena batu digeserin. Ini sutua lagi, saya bertobat. Cuma karena dia pun daun-daun jatuh, saya bilang, biar itu tetangga bukan orang Kristen. Lah memang dia kasih jatuh daun-daun ke halamanmu. Lah memang daun yang mau jatuh sendiri bagaimana? Untuk saya tidak bilang ke rumah sakit jiwa periksa dia. Stop diaken. Tidak usah diaken. Tidak, hidup tidak jadi contoh dan teladan untuk apa? Betul kan? Tapi Pak, saya sakit hati. Bagus, mati terus sampai pakai dengan sakit hati kau. Dapat gembala gini galak toh. Nggak ada saya pakai sio kasihan nih. Iya nanti kita usir. Daun. Hus. Itu banci itu namanya. Ada begitu. Nah kita harus jadi contoh dan berkat. Ada kemampuan. Ada kuasa Tuhan. Untuk membuat perubahan demi perubahan. Amin saudara. Ya. Ayo. Anak-anak muda ini. Hari ini. Apa yang menjadi ketetapan buatmu? Apa yang menjadi ketetapan dalam hatimu? Jangan karena sepiring kacang merah. Tahu apa itu kacang merah? Orang Ambon bilang Brenebon. Sama kah? Sini juga bilang. Ya Makassar bilang Brenebon. Brenebon kasih B2. Sadapung lawang tar ada lawan. Orang Ambon bilang pele putus malintang tabelah. Sorong pica-pica. Ini Ambon putih men. Oh iya ini Ambon putih. Kan gitu. Oke lanjut. Nah jadi apa yang menjadi landasan yang kuat untuk saya dan saudara berbicara dalam hidup. Tahu nggak? Khotbah yang terkeras bukan permainan kata-kata. Anda tidak perlu disuruh khotbah. Anda tidak perlu disuruh dikhotbah di luar-luar. Tapi gaya hidupmu adalah khotbah yang terbesar. Gaya hidupmu adalah khotbah yang paling berkuasa. Orang bisa menolak cara bicaramu. Tapi orang tidak bisa menolak gaya hidupmu. Gaya hidupmu memberkati. Gaya hidupmu yang saleh, yang rendah hati. Gaya hidupnya yang menjadi contoh dan teladan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Saudara ngerti gak kalimat ini? Kalau sampai itu udah manis buat Tuhan, berarti untuk manusia itu apa lagi? Karena standar Tuhan kan standar yang paling tinggi kan? Betul gak? Lo betul gak? Kalau Tuhan udah rasa manis, lalu suamimu rasa apa? Lebih dari manis. Kalau yang lain itu bertobat. Lo ya kan? Kalau istri-istri itu udah manis untuk Tuhan, berarti orang lain juga akan manis. Bahkan maaf, pembantu di rumahmu juga akan rasa manis gaya hidupmu. Amin. Ini bukan maniso. Bukan men. Ini manis. Kita nih nyanyi hebat. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Pakai background. Tapi malaikat bilang gini, panipu kau. Oke, saudara. Halo. Berapa banyak yang mau? Biar manis kau dengar Tuhan. Berapa banyak yang mau? Hidupnya biar manis kau dengar. Well. Amin. Sudah kita amin saja ya? Oh belum, sedikit lain. Ya toh? Lanjut. Variabel ketiga. Yuk. Mereka semua hidup dalam apa? Dalam apa? Bilang kasih karunia. Wow. Bilang yang berlimpah-limpah. Kata megas lagi yang dipakai. Oke, yuk kita masuk. Lihat, lebih bilang. Apa itu kasih karunia? Karis.
Kasih karunia itu bicara kuasa, kekuatan kemampuan Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Makanya kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita bukan butuh buku-buku. Janganlah jadi kutu buku. Baca bagus. Pak Robert pernah tidur dengan saya ya? Waktu kita di Palu ya? Sekamar ya? Saya tidur jam berapa waktu itu? Saya selalu tidur subuh. Ya tak? Pak Robert sudah hidup, sudah dalam hadirat, Bu. Saya cuma lihat senyum, saya baca lagi. Lihat senyum. Tapi jangan tanya ada lagu Indonesia Raya enggak, saya enggak mau jawab. Saya baca, saya belajar. Jurnal internasional saya udah keluar. Saudara, karena saya lagi, kalau Tuhan sayang, lagi urus ke profesornya. Kalau Tuhan sayang. Biar Rock punya profesor tak? Kan gitu Pak ya? Oke. Sekarang agak dipersulit dan diperketat untuk profesornya. Ya kalau Tuhan sayang, kita ngalir saja. Saya tuh gitu, ngalir aja. Tuhan kasih, tetap senyum. Tuhan gak izinkan, tetap senyum. Oke? Nah, kita butuh ini. Kasih karunia. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kemampuan Tuhan. Stop saudara kalau saudara masih andalkan yang lain. Kalau stop kalau kita rasa kita punya backingan. Kita punya modal, kita punya deposit dan semua. Stop saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita masuk aja lebih jauh. Oke. Nah, ini yang tadi saya sudah bahas juga. Saya suka ini. Fac nos ex parte deum non ex parte Dei dalam bahasa Latin. Do our part and God does his part. Yuk, lakukan bagian saya dan saudara. Tuhan akan lakukan bagiannya. Katakan amin. Kenapa kita stres? Kita selalu suka ambil bagian Tuhan dan lupa bagian kita. Terlalu banyak gaya. Hei dengar, stop bergaya. Bilang, saya stop bergaya. Ambil lakukan bagianmu. Jangan intervensi bagiannya Tuhan. Kamu stres, saya dan saudara akan stres. Kita tidak akan capai itu. Siapa yang masih ingat cerita kejadian para pekerja Abraham bertengkar dengan pekerjanya Lot? Masih ingat dalam kitab Kejadian? Oke. Abraham bilang gini, Lot. Kau jangan lupa, kau tuh saya pun keponakan. Dan kamu itu saya yang bawa keluar dari Ur Kasdim. Oke? Udah, gini. Daripada nanti kita berkelahi, karena mereka sama-sama kaya. Abraham kaya, Lot kaya. Betul kan? Udah gini. Kita pisah baik-baik. Cari jalan. Dengar ya, Alkitab bilang gini. Lalu Lot memandang sekeliling Yordan. Hijau. Bagus. Subur. Alkitab memakai kalimat ini. Seperti taman Tuhan. Wow. Kalau sampai pakai istilah taman Tuhan berarti indah kan? Betul? Berarti bagus banget. Betul? Tapi jangan salah. Ada koma di situ. Tanda koma itu dalam bahasa Ibrani dia akan digandengin dengan kalimat yang berikutnya ada lagi. Seperti di Mesir. Waduh. Udah naik nih. Seperti taman Tuhan. Keren. Tapi dia dijatuhkan langsung. Seperti Mesir. Wah. Apa itu Mesir? Mesir itu selalu diterjemahkan kegelapan atau kedagingan. Wah. Anda berpenampilan bisa seperti di surga. Anda buat semuanya bisa seperti di surga. Tapi kalau ada Mesir mengikutinya, Anda tunggu-tunggu saja Anda berantakan. Dengarkan saya.
Jemaat-jemaat dengarkan baik-baik. Kalau udah bicara taman Tuhan, titik. Jangan koma-komain. Jangan ada Mesir yang ikut di situ. Amin. Kalau udah memulai bisnismu dengan Tuhan, lakukan dengan Tuhan. Jangan Mesir ada ikut. Listen to me. Dengarkan saya. Amin. Ya. Ketika kamu mulai bangun rumah tanggamu. Mulai bangun rumah tanggamu dengan Tuhan. Stop dengan Tuhan. Gak usah yang lain. Gak usah yang lain. Mulai. Pak pendeta. Ini anak saya nih. Saya pukul dia kok gak berubah-berubah ya. Terus akhirnya saya ke psikologi. Psikologi itu dia bilang gini, gak boleh pukul anak. Nanti dia berontak, dia tambah jahat. Dia. Saya bilang bertobat. Ikut Alkitab. Amsal bilang pakai rotan. Mungkin Anda pakai rotan tapi salah. Berapa banyak orang tua yang suka melukai anak tanpa membalutnya? Siapa yang di sini sudah orang tua? Siapa yang di sini belum tua? Siapa anak muda yang belum nikah? Dengar ini. Orang tua dengar ini. Jangan selalu memaksakan kehendakmu untuk anak-anak mengerti jalan pikiranmu. Kenapa? Karena anak-anak belum pernah jadi orang tua. Biarkan anak-anakmu bertemu dengan Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caramu. Dengarkan saya. Yang kedua, kegagalan orang tua karena apa? Karena semua didikan, ajaran dan semua pola pikir dan semuanya kita tumpahkan ke anak-anak. Padahal Tuhan punya cara sendiri untuk mereka. Dengarkan saya. Ya. Saya percaya. Alkitab berlaku hukumnya. Jika satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Kata yang dipakai untuk diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, kata yang dipakai ini. Seisi rumah diberikan pertolongan oleh Tuhan. Saya percaya, anak Anda di Amerika ada pertolongan Tuhan atas mereka. Kalau Anda sebagai orang tua hidup benar. Wow. Amin. Saya pernah, waktu masih di Papua, diminta oleh satu keluarga, Pak, anak kami akan kuliah di Prancis. So, yang satu di Amerika, satu di Prancis. Terus, saya mau minta Bapak untuk mempersiapkan mereka sebulan. Well, come. Datang saya. Saya kasih ayat? Tidak. Saya tidak. Duduk. Mana buku tulismu? Buka, catat. Amsal ini. Kejadian ini. Tidak. Nggak perlu. Yang kita perlu bangun adalah cinta anak itu buat Tuhan Yesus. Jangan takut. Dengar, kegagalan kita juga orang tua membuat anak-anak itu takut sama kita. Dengar. Anak yang takut belum tentu hormat. Tapi anak yang hormat, dia pasti sayang kita. Amin. Makanya lihat, Alkitab bahasa Mandarin tidak ada tulis pakai kata takut. Tapi Alkitab bahasa Mandarin semua memakai kata hormat. Maka saya percaya, karena kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani juga itu, hormat akan Tuhan. Karena orang yang takut di belakang, belum tentu. Biasa istilah gini, kalau ada bos, karyawan, semua jadi monyet-monyet. Tidak ada bos, karyawan jadi harimau. Berarti bosnya pengaruh. Tidak ada bos, kurang ajar semua. Kita kan begitu. Jangan-jangan juga kita begitu. Itu kan, ada Tuhan, semua jadi malaikat. Tidak ada Tuhan, meleset semuanya. Di sini enggak. Nah, jadi ayo, Tuhan punya bagiannya sendiri, saya dan saudara punya bagian kita sendiri. Amin? Jangan campur aduk. Oke. Saya suka gambar ini. Dari semua slide yang saya buat dan pengajaran sekian lama, saya suka ini. Kelihatan lucu. Tapi ini punya arti yang sangat dalam. Yuk baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Wow. For without me,
you can do nothing. Dengar. Koris, dinamai, poyo, oh. Aduh. Sudah lihat? Saya dan saudara mungkin punya 99%, 99 poin. Jangan lupa, ada satu Tuhan punya. Anda mungkin kaya, tapi nafas itu Tuhan punya. Anda mungkin cerdas, tapi jangan salah. Yang membuat otakmu berfungsi itu adalah Tuhan. Aduh. Anda mungkin terkenal dan disegani. Tapi jangan lupa, setiap detakan jantung itu Tuhan yang kasih detak. Aduh. Kalau saudara ingat kata-kata saya ini, Anda bisa menangis. Ternyata saya nggak ada apa-apanya buat Tuhan. Kita nggak ada apa-apa kalau tanpa Tuhan, men. Saudara bisa makan yang enak. Tapi kalau Tuhan kasih sariawan yang parah saja, Anda langsung tutup mulut, nggak bisa apa-apa. Betul? Betul? COVID. Siapa yang pernah lihat COVID? Siapa yang pernah lihat COVID? Siapa yang pernah jabat tangan dan salaman apa tos-tos main dengan COVID? Tidak ada. COVID nggak kelihatan, betul? Lihat ya, tidak kelihatan tapi bisa bikin mati orang. Betul? Betul kan? Kalau ada yang tanya saya cuma balik tanya. Kamu mau saya jawab secara teologi atau secara ilmu medis? Kalau dari teologi, maka cuma satu. Hidup itu Tuhan yang kehendaki. Dengan kata lain, itu sudah waktunya Tuhan. Loh iya dong, ya kan? Karena Alkitab berkata, bahwa sehelai rambut saya dan saudara jatuh ke bumi, itu seizin Tuhan. Berarti kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan jatuh. Dengarkan saya. Secara medis kan berbeda. Secara medis betul. Kondisi seperti itu. Imun turun dan sebagainya. Dengar. Bilang, ini punya Tuhan. 1% ini Tuhan punya. Amin. Saudara tahu kenapa saya suka ayat ini? Karena saya ngalamin. Kalau saudara yang lama di jemaat ini pasti tahu cerita saya. Dan saya tadi cerita juga di sana. Waktu umur 10 bulan saya jatuh. Saya jatuh, kakak-kakak saya taruh saya tidur di meja yang tinggi. Meja zaman Belanda tuh kan tinggi-tinggi. Kan? Saya tidur di situ. Mereka asik main. Tiba-tiba saya bangun. Saya entah guling-guling gitu. Atau saya merangkak atau gimana, tiba-tiba saya jatuh. Tulang belakang saya ini terbentur tangan kursi yang kayu itu. Seketika patah. 3 tahun kemudian baru kakak saya jujur bahwa saya pernah jatuh 3 tahun yang lalu. Di umur 10 bulan. Dan kondisi saya parah waktu itu. Terpaksa saya harus dibawa lari ke Surabaya untuk operasi. Saudara. Dan waktu operasi itu saya hampir meninggal. Dengar ini. Ibu saya bilang untuk dokter gini. Anak itu punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil saja. Tapi kalau Tuhan tidak ambil, cuma 2 yang aku minta. Yang pertama, dia jadi hamba Tuhan. Yang kedua, dia tidak boleh lumpuh. Kalau lumpuh nyusahin orang. Betul? Betul gak? Saya hidup sampai hari ini. Dan saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya percaya perkataan seorang yang sederhana dan iman yang kuat terjadi. Sebab di dalam mulut perkataan ada kuasa. Sama. Anda berkata apa untuk anakmu? Kamu akan menjadi anak muda yang berhasil dalam hidupmu. Hei, dengar. Kalau Anda masih suka bilang dasar tikus nih, dia jadi tikus. Bukan, bim salah bim, boom, jadi tikus, bukan. Tapi kelakuannya akan jadi perusak. Kayak tikus yang berbau busuk itu. Betul? Mainnya di got-got. Anakmu nanti bergaulnya di got-got. Dasar monyet nih, nanti dia begitu. Makanya stop. Keluarkan kata-kata berkat.
anakku baik, anakku diberkati, anakku menjadi bisnismen yang berhasil. Dengar, dengar, dengar. Semuanya boleh, tapi tetap hati adalah hati hamba Tuhan. Wow. Amin. Amin. Itu baru mulai senyum dengan saya kan? Kan gitu. Lalu kemudian saya bertumbuh. Ada cerita yang gak enak. Waktu saya harus dibawa ke operasi di Surabaya, papa saya gak izinkan. Akhirnya saya dibawa lari sembunyi-sembunyi oleh ibu dan kakak saya yang tua. Dibawa sembunyi. Langsung berangkat. Setelah saya operasi, saya menghabiskan masa kecil itu beberapa tahun itu di Tulungagung. Keluarga besar ibu saya itu Chinese Tulungagung. Di sana saya. Lalu saudara pulang ke Ambon. Di situ mulai terjadi perang Teluk. Mulai terjadi. Saya dan ayah saya masih kecil. Ayah saya begitu benci saya minta ampun. Saya tidak diterima ayah saya. Kelas 5 SD saya pernah hampir dibunuh ayah saya. Papa saya itu, kalau orang-orang, maaf orang Tionghoa di sini yang pernah di Ambon pasti kenal. Papa mama saya itu yang buka sekolah politik, sekolah Cina dulu di Ambon. Oke? Lalu kemudian waktu tahun 65 Soeharto suruh tutup semuanya kan. Oke. Lalu singkat ceritanya waktu itu papa mama itu termasuk orang yang berhasil di Ambon. Lalu satu waktu mereka kecewa dengan pendeta. Makanya pendeta-pendeta ini juga harus bertobat. Kalau pendeta tidak bertobat jadi pendoti nanti. Papa saya kecewa sangat amat. Itu mulai titik kejatuhan di situ. Dengar. Saya beritahu kepada saudara, dengar ini. Dan catat ini baik-baik. Orang yang tinggalkan Tuhan, hidupnya tidak akan lebih baik. Saya ngomong ini ada bukti. Papa saya hancur, berantakan. Ya. Padahal waktu itu papa mama saya itu terkenal orang cerdas di Ambon. Dia sangat banyak tolong orang. Dia datang ke Pak Pendeta gini. Pak Pendeta, saya mau bangun rumah sakit untuk orang susah. Jadi orang-orang miskin datang tidak usah bayar, gratis. Pendeta jawab gini, Meyu cuan. Untuk kita belum ada waktu itu, cuan, robek mulutmu, cuan. Papa saya bilang, kamu masih mikir cuan. Saya lagi mikir tolong orang. Kamu mikir cuan. Lalu terus papa saya bilang, saya juga mau bikin ini. Ngomong lagi yang sama. Papa saya langsung bilang gini, pendeta dengar ini. Tangan kanan kamu pegang salib, tapi tangan kiri kamu pegang parang. Dan sembunyikan di belakang. Tahu parang? Woi, tahu parang gak? Dan ada banyak kejadian beberapa yang lain. Papa saya tinggalkan Tuhan. Dan papa saya ini kan, kami kan masih garis keturunan kerajaan. Jadi kerasnya ampun. Dia kalau udah ngomong satu, dengar nih. Kalau udah ngomong satu sampai ayam tumbuh gigi pakai helm, pakai kaos kaki, sepatu bola lagi. Jangan harap dia berubah. Jadi dia mau didik kami semuanya dengan cara kerajaan. Tidak bisa, kita berkelahi semua dengan dia. Nah saya yang paling kecil, saya yang paling bungsu, yang paling kecil. Kita berdua ini lebih jahat dari Tom and Jerry. Kalau ada yang lebih galak dari Tom and Jerry kan kita dua. Saya benci banget papa saya. Marah sekali saya. Jadi kalau saya lagi duduk nonton, dia pasti di kamar. Kalau papa saya yang duduk nonton, saya pasti di kamar. Tidak pernah kita ketemu. Kayak perang Teluk. Lalu papa saya ini juga termasuk guru kungfu. Lah saya sudah rambut putih, tingginya segini. Lah waktu 5 SD tinggi saya kayak apa? Saya dikrep, dibanting, dia cekik saya. Untuk ibu saya tarik saya. Kalau enggak sudah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Udah lewat. Waktu SMP pernah gitu. Dengar saudara, dengar ini. Saya bertumbuh menjadi anak yang keras dan tidak pernah menangis. Dan lebih parah adalah begini. Saya tidak pernah bisa memanggil Papa.
Setiap kali saya mau bilang kata Bapa itu susah sekali. Tak bisa keluar, seperti mulut saya terkunci dan hati saya seperti gimana. Makanya saya sangat paham. Kalau ada yang namanya kekecewaan, ada yang namanya sakit hati, saya paling tahu itu. Karena saya ada di situ dulu. Stop menghakimi orang. Stop menghakimi orang yang kecewa. Anda tidak tahu sakit hatinya dia seperti apa. Amin. Yang kita perlu adalah doakan mereka. Dan tunjukkan kasih kita untuk mereka. Pertama kali saya ketemu dan jumpa Tuhan. My goodness. Itu menghancurkan saya sekali. Ketika pertama kali saya panggil Papa. I love you. Wah, saya nangis berantakan, saudara. Waktu saya peluk dia. Wah, saya nangis habis-habisan, saudara. Kenapa? Karena saya dari kecil saya tidak pernah rasa digendong sama Papa dan peluk Papa saya. Belum pernah. Saya belum pernah rasa Papa saya peluk saya. Enggak pernah. Ini sakit hatinya saya itu seperti apa, saudara? Saya percaya, dengar ini. Orang yang ketemu Tuhan pasti berubah. Kalau Anda bilang Anda punya Tuhan, tapi hidupmu tidak berubah, maka Anda punya Tuhan yang salah. Halo? Yang keriting jadi lurus jadi keriting. Oh ya. Lalu saya bertumbuh jadi anak yang sangat minder, my goodness. Minder minta ampun. Karena saya tidak bisa terima diri saya. Lah orang yang tidak bisa terima dirinya, dia butuh kasih sayang dari orang tuanya, betul kan? Dia butuh encourage dari orang tuanya. Dia butuh ada orang tua yang membackup dia. Menumbuhkan jati diri dan percaya diri kan? Ini kan tidak, saudara. Saya minder banget. Tetangga main ke rumah, saya lari sembunyi. You know di mana? Di bawah tempat tidur. Atau di belakang rumah ada ember, ada drum, saya masuk dalam drum itu. Sembunyi saya lalu tutup di atas. Lalu siapa tahu bahwa ada sekecil satu di dalam situ. Tapi ketika ketemu Tuhan, berubah. SMP kelas 1 saya mulai berdiri berkhotbah dan mengajar. Semua karena anugerah. Waktu ayat ini, Waktu ayat ini saya sangat tahu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Siapa yang sadar ayat ini? Tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Amin. Lanjut. Belum selesai, belum. Pak Robert sampai jam berapa nih? Di belakang tidak pakai timer. Kita bebas tuh. Kalau di sana tadi kan kita dikejar-kejar ya. Lanjut tuh. Ini. Ayub bilang begini. Zama Elohim. Ya ini dalam bahasa Ibrani. Ayub bilang gini. Zama Elohim. Lalu dia bilang apa lagi? Ayin Ra'ah Elohim. Yuk belajar bahasa Ibrani dengan saya. Oke? Woi, mau ke tidak? Yuk bilang. Zama Elohim. Ayin Ra'ah Elohim. Artinya bagus banget. Dia bilang apa? Hanya dari kata orang saja. Aku dengar tentang engkau. But now. Tapi sekarang. Ayin ra'ah. Mata aku. Memandang engkau. Amin. My goodness, saudara. Dengar. Ada waktunya Tuhan izinkan saya dan saudara sampai terpojok. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang tolong engkau. Disitulah waktunya engkau akan melihat Tuhan. Disitulah engkau baru sadar bahwa ada tangan Tuhan tolong Anda. Amin. Pertanyaan gini. Apakah saudara dan saya mau dulu sampai terpojok begitu? Apa saya dan saudara mau sampai dulu terkapar seperti itu? Apa saya dan saudara mau menderita sampai seperti itu baru melihat Tuhan? Lagi sehat, lihat Tuhan. Amin. Lagi sehat, alami Tuhan. Lagi diberkati, semakin alami Tuhan. Katakan amin.
Yes. Tambah semangat, tambah semangat. Karena abis ini makan banyak tuh. Oke, ini kalau saya buka lagi lebih banyak nih. Oke, ini saya selalu memakai sebagai tes kesehatan rohani. Oke, yuk, kita tes kesehatan rohani kita. Yesus bilang gini, if you follow me, jikalau kamu ikut aku ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Aparneomai. Bilang. Aparneomai heuto. Keren kan bahasanya? Kayak bahasa roda? Kata menyangkal diri, kata yang dipakai itu adalah sangkal daging. Potong daging. Wah, gak enak. Egonya kita harus dipotong. Kedagingan kita harus dipotong. Aduh, makanya kejadian yang tadi saya bilang. Tuhan beri kemampuan untuk kita bisa mengatur dan memanage daging kita. Betul bukan? Ah ya. Kita sendiri semua tahulah blank spot kita di mana dan apa. Betul kan? Semua kita tahulah titik kelemahan kita tuh yang mana. Itu. Kalau lulus nyangkal diri atau potong daging tadi, kedagingan kita, baru naik ke level kedua. Pikul salib. Pikul salib setiap hari, men. Pikul salib. Halo? Pikul salib. Setiap kata salib yang kita dengar, apa di pikiran kita? Apa di pikiran kita? Apa di pikiran kita? Kematian. 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 Terkadang kita harus, dengar. Terkadang kita harus matikan visi kita. Biar visi Tuhan yang terjadi. Terkadang kita harus matikan planning kita. Biar planning Tuhan yang terjadi. Katakan amin. Ada banyak hal. Baru follow me. Follow me. Follow me. Jangan cari hal. Baru ikut aku. Nah, kata yang ketiga ini selalu diterjemahkan salah. Dikira ikut aku jadi pendeta. Nah kalau udah jelek-jelek. Sekolah Alkitab. IQ-nya agak jongkok-jongkok sedikit. Jangan bilang terlalu jongkok lagi sedikit-sedikit lah. Sekolah pendeta. Sembarang saja. Kasih untuk Tuhan, kasih yang terbaik. Amin. Saya tidak pernah anjurkan orang sekolah Alkitab. Malah saya banyak anjurkan. Di marketplace. Tapi hatimu adalah hati hamba Tuhan. Amin. Harus berhasil. Harus berhasil di marketplace. Harus berhasil. Kecuali kamu terpanggil betul-betul full time jadi hamba Tuhan. Amin. Yes, good. Oke, sedikit lagi. Charles Spurgeon bilang begini. Tidak ada apapun di bumi ini yang berharga untuk dikejar oleh manusia kecuali Tuhan. Absolute yes. Amin. Amin. Sudah capek kah? Sayang. Ini sudah mau penutup. Sudah mau akhir. Haleluya. Maksudnya semua penutup di bagian ini, masih ada yang lain. Nah. Yuk baca sama-sama dalam bahasa Latin. Ini Thomas Jefferson 1801. Dia bilang apa? Dia bilang ini. Deus quid vitam dedit. Nobis libertatem simul. Artinya apa? Mari kita pulang. No. Ini artinya. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kita kehidupan. Memberi kita kebebasan. Dan kemampuan pada saat yang sama. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Tuhan izinkan aku hidup hari ini. Maka ada kekuatan dan kemampuan dari Tuhan ikut aku hari ini. Kalau Tuhan dan dengar. Kalau Tuhan izinkan saya dan saudara hidup hari esok. Maka ada kemampuan dan kekuatan Tuhan akan ada dengan saya dan saudara hari esok. God bless you. God bless you. God bless you.
God bless you, God bless you, God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Diberkati, amin. Makanya dari tadi muka jam. Oh, Pak Robert. Terima kasih. Pak Robert mau perjamuan langsung atau? Oke, langsung Pak. Saya punya ini dulu. Haleluya. Thank you semua. God bless you. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu sudah menerima semua roti perjamuan, anggur sudah. Mari. Saya mengundang untuk kita berdiri semua. Saya bersyukur untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengerti Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ada bagian yang harus kami kerjakan, ada bagian Tuhan kerjakan. Kau mau kami hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan. Apa yang Kau inginkan Tuhan, kami perbuat. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan, kasih karunia yang tidak terbatas itu ada dalam kami. Terima kasih Bapa di surga memberkati hamba-Mu, Pastor Lucky Tuhan, memberkati kehidupan rumah tangga, memberkati pelayanan dan jemaat yang di Kendari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan bersama-sama Tuhan untuk bersekutu dalam perjamuan kudus ini dan tubuh dan darah Yesus. Ya, roti dan anggur ini sebagai lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu. Kita pegang hosti ini tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini, yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat gelas plastik ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya gelas yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira masyata karalama labasya. Kira lama masyata karalama lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu berlimpah Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya rabasyata karalama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang terjadi dalam hidup kami, untuk kelepasan yang terjadi dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus memimpin hidup kami. Engkau yang ada dalam kami menuntun hidup kami Tuhan, mengurapi kami, memenuhi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami punya kekuatan, kemampuan untuk mengikut, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah mendapatkan jalan keluar, kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujilah nama-Mu. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan beberapa penyampaian lewat Rock News. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Amin. Amin. Berapa banyak yang diberkati? Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Yes, saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, barangkali ada Bapak Ibu atau saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara atau berdiri, disilakan berdiri. Oke, ada Ibu. Selamat datang Ibu. Oke, mari beberapa saudara kita menyambut dengan
gembira. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, mari kita sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kau Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan sungguh hati katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sungguh Kau Tuhan yang tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan daripada Engkau, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, memberkati setiap yang melayani Engkau Tuhan, dan memberkati persembahan-persembahan yang telah diberikan dengan sukarela oleh jemaat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, supaya di dalam kehidupanmu setiap tantangan apapun yang kau hadapi, engkau punya kekuatan daripada Tuhan, engkau punya kemampuan yang tanpa batas daripada Tuhan, dan engkau akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau, dan engkau diberkati untuk menjadi berkat. Semua kita yang terima berkat daripada Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang terima dan percaya, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.